Janganlah Anda punya cita-cita rendah. Ya dunya ukhdumi man khadamani. Dunia, ente kudu nurut ama orang yang nurut ama saya. Tapi ente jangan nurut ama orang yang kagak nurut ama saya. Kata Allah gitu, kudu nurut, maka dunia akan nurut ama orang yang nurutnya ama Allah. Engkau bisa dengan ketaatan itu meraih nikmat yang abadi. Janganlah Anda punya cita-cita rendah. Kayak orang kuliah, cita-cita kuliahnya mencari pekerjaan. Itu namanya cita-cita rendah. Sebab ada 3. Kudunya juga kita kuliah. Ini namanya mencipta lapangan kerja. Ini namanya mencari pekerjaan. Di bawahnya namanya pengangguran. Kalau cita-cita kita mencari pekerjaan dengan kuliah, bila cita-citanya tidak terwujud, maka turun menjadi apa? Pengangguran. Cita-cita yang tinggi kuliahnya yaitu pengen mencipta lapangan kerja. Bila ini nggak didapat, maka turun menjadi mendapatkan pekerjaan. Begitu. Dan beda prosedurnya orang kuliah yang niatannya pengen menciptakan lapangan pekerjaan hanya untuk mencari pekerjaan. Maka kuliahnya asal-asalan, yang penting punya ijazah. Kalau udah punya ijazah tenang. Begitu. Akhirnya ada SAG aja, sarjana asal gobleh. Begitu. Enggak jelas. Begitu. Karena apa? Karena niatnya mencari gitu pekerjaan. Akhirnya apa nanti? Kata orang sih sarjana. Emang apa? Gelap. SAG. Iya. Sarjana gelap. Begitu. Gara-gara niatnya cari kerja. Maka Imam Haddad tuh di dalam penutup ratib, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ini namanya ridho, ini surga, ini neraka. Kalau kita pengen masuk surga, kalau enggak tercapai neraka, maka suruh cita-citanya dapat ridho. Enggak dapat ridho, nah surga. Begitu. Namanya cita-citanya tinggi. Ajak ngomong. Jangan Anda rendah cita-citanya. Inilah yang menyebabkan hidup kita ini jadi susah. Karena terlalu rendah punya cita-cita. Begitu. Coba ditanya sama orang, nih yang ngaji aja. Andai malam ini pulang dari ngaji, ada orang bagi duit sama kita 100 juta. Kira-kira yang muncul di otak kita pengen apa? Tuh jalan-jalan. Tuh rendahnya di situ tuh. Rendahnya. Maka Allah kagak kasih akhirnya. Begitu. Maka ketika kita ditanya, Ustadz kenapa itu yang ngaji rame? Orang susah. Begitu. Kalau duitnya banyak, nih jalan-jalan, enggak ngaji. Gitu. Lagi jalan, lagi ke Bali, ya kan? Gitu. Lagi kemana? Karena kagak punya duit daripada di rumah, dimarahin bini, mendingan tuh. Begitu. Ini cita-cita tuh yang tinggi. Makanya kenapa
wiridan tu selalu baca dalail khairat wa yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam min qabli an tumitana. Itu cita-cita tinggi. Saya pengen dianterin ke Mekah, ke Madinah. Kagak bisa kalau kagak punya duit. Berarti minta duit, cuman kagak kelihatan. Begitu baca ratib Allahumma ballighna wa balligh lana, maknanya minta duit tapi enggak dijual itu. Begitu mintanya yang tinggi. Doa habis salat sallallahu Muhammad Allahumma yassir alaina ziratal Makkah, minta apa? Duit. Cuman minta dianterin ke Mekah ke Madinah, ke Mekah Madinah. Ya ke Mekah Madinah seperak, dapat duitnya banyak dari bisnisnya dia. Begitu saudara. Jadi cita-cita tuh yang tinggi aja kata Imam Ghazali. Jangan Anda punya cita-cita rendah, punya keinginan yang rendah, punya kerjaan yang rendah. Jangan. Kita itu harus punya cita-cita yang tinggi, obsesi kita tinggi, pekerjaan kita tinggi. Harus itu cita-cita kita. Kata Imam Ghazali. Jangan rendah, jangan. Coba Anda lihat burung merpati, begitu burung dara dah, bila terbang tinggi di angkasa. Kan suka ada itu kawan-kawan kita dari Madura dulu, Gandaria City, tempat ngadu burung gitu di kampung Duku tuh. Gak tahu sekarang ngadu burung di mana itu. Begitu. Tuh burung itu yang terbangnya tinggi, yang mahal apa murah ya? Mahal. Begitu. Kenapa mahal? Karena terbangnya tinggi. Yang suaranya nyaring, begitu, nyaring tuh tinggi. Kalau bahasa suara enggak tinggi, bahasanya nyaring, tapi sama dengan tinggi. Coba Anda lihat burung dara yang terbang tinggi, bila dia tinggi terbangnya, betapa mahal harganya. Jadi cita-cita kita itu jangan rendah. Tinggikan cita-cita kita sampai langit, setinggi langit. Cita-cita. Kalau cita-cita kita setinggi langit mulia, setidak-tidaknya dapat itu setinggi langit, maka kita setinggi toge hasilnya. Masih bagus. Karena toge itu menjadi penyedap. Di bakwan ada toge. Benar enggak? Jadi cakep di mana aja. Setinggi-tingginya cita-cita. Begitu. Di bakso masih ada toge. Begitu. Jadi biar kata kecil punya manfaat banyak pergaulannya. Itu begitu. Karena itu kata Imam Ghazali, ayo dong kau ini tinggikan cita-citamu setinggi langit, supaya kau menjadi orang yang beruntung. Nggak bisa. Biar tinggi cita-citamu. Bagaimana caranya? Murnikan kalbumu untuk Allah. Hatinya isinya Allah. Solawat hatinya sama Nabi. Nantinya Allah kasih rahmat. Artinya buat Allah. Yang apa aja di tangan Allah. Kalau Allah mau ngasih kaya sama orang bisa. Orang mau tinggi derajatnya bisa. Jangan sampai kita sia-siakan ketaatan kita tanpa punya nilai apa-apa. Pengen cita-cita kita dinilai orang, dipuji orang, disanjung orang. Buat apa? Enggak perlu.
Enggak perlu kita punya cita-cita pengen orang puji kita. Enggak usah. Orang celah kita dia punya mulut. Orang puji kita dia punya mulut. Yang penting kita hubungannya dengan Allah. Orang mau terserah, mau bagaimana? Mau bagaimana? Itu begitu. Jangan. Hati kita harus dimurnikan untuk Allah. Nanti dunia bakal disuruh nurut sama kita. Cita-citalah nanam padi, nanti tumbuh rumput. Jangan cita-citanya nanam rumput, akhirnya tumbuhnya gulma-gulma yang gak bermanfaat. Jangan sampai ibadah kita, ngaji kita tak punya nilai apa-apa. Inilah pentingnya membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Begitu kita dalam hidup. Kata Imam Ghazali, coba Anda merenung dah. Renungin. Bila Anda nurut sama Allah, baca salawat, baca Quran biar kata seain, begitu, zikir. Kalau Anda nurut, betapa nikmat-nikmat Allah berikan kepadamu. Kalau nurut, salawat aja. Kata Nabi, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyaran. Siapa orang yang baca salawat kepadaku sekali, Allah balas salawat 10 kali. Bahasa kampungnya, siapa yang ngasih beras seliter sama Nabi, maka Allah kasih 10 liter. Orang berduyun-duyun ngasih seliter kasih 10, ngasih seliter kasih 10, seliter kasih 10, ngasih liter kasih 10. Kita nggak tertarik. Ini orang dungu. Orang pada berduyun-duyun rebutan. Pada ngasih seliter, ada yang ngasih 100 liter, kasih 1000. Ngasih 1000, kasih ratusan ribu. Orang begitu. Coba Anda pikirkan nikmat-nikmat Allah yang besar, anugerah yang agung. Kalau kau nurut sama Allah, bagaimana itu ketaatan? Untuk menuju ngaji aja dah. Ini ngaji, biar gampang. Ngaji aja dah, biar gampang. Coba Anda renungi nikmat Allah yang diberikan kepada Anda sampai Anda ngaji malam hari ini, malam Kamis. Tanggal berapa ini? 18 Januari 2023. Gitu. Coba Anda renungi ngaji. Bagaimana cara merenungnya? Pertama, sampai kita ngaji nih, Allah kasih kita dorongan pengen ngaji. Kemudian Allah kasih perangkatnya. Kasih umur, kasih nyawa, kasih sehat. Ini perangkat. Kakinya jalan, motor, bukan motor doang, ada bensinnya, enggak bocor bannya. Dibonceng temen enggak punya motor, diajak. Ini namanya alat.
Itu satu. Allah kasih perangkat menuju ngaji. Itu nikmat dari Allah. Nyawa bukan punya kita, kaki bukan punya kita, darah kita ngalir bukan punya kita, mata melihat bukan punya kita, tangan nenteng kita bukan punya kita. Semuanya dikasih oleh Allah. Pertama, Allah kasih perkakas ngaji, alatnya. Itu pertama. Kedua, Allah hilangkan kendala-kendala ngaji. Kendalanya dihilangkan oleh Allah. Apa itu kendala-kendala ngaji? Ban bocor, kan jadi kagak ngaji. Temen dibilang mau ngaji, ya udah ntar aja datangnya. Enak. Itu kendala. Gitu. Bini, lo ngaji mulu lo mah bang. Kalau begini mau gua sama aja kagak punya laki, di madu nih sama majelis. Enggak begitu bininya. Enggak. Itu dihilangkan kendala-kendala. Ada orang diikat ngaji. Bini ngajak ke Bayoran. Paling tinggalnya di Bayoran. Oh, ke Bayoran mau kemana? Kan di situ-situ juga. Begitu. Jadi kedua, Allah hilangkan kendala-kendala ngaji. Ada aja begitu kendala-kendalanya. Kemudian udah hilangkan. Ketiga, Allah berikan kemampuan untuk jalan, dikasih mudah dalam hati kita untuk kuat berangkat ke majelis taklim. Itu tiga tuh. Ini nikmat juga dari Allah. Namanya taufik, hidayah, ma'unah, dan inayah rabbaniyah namanya. Ini perhatian besar sama Allah. Perhatian besar. Keempat, Allah telah siapkan ganjaran pahala besar bagi yang ngaji. Pahala akhirat, pahala dunia, berbagai kebaikan. Padahal Allah nggak butuh kita ibadah. Orang kita nggak ibadah juga Allah kagak rugi. Kita ibadah juga Allah kagak untung. Betapa Allah nggak butuh sama kita. Di samping itu Allah maha tahu, maha agung, maha besar. Nikmatnya diberikan kita besar. Tapi Allah enggak butuh sama ngaji kita. Enggak kemudian kalau kita ngaji Allah masuk surga. Kalau enggak kita ngaji Allah masuk neraka. Kayak perusahaan. Kalau kita masuk rajin perusahaan makin meningkat. Kalau kemudian kita jarang masuk perusahaan menurun. Allah enggak. Tapi alat dari Allah, kendala yang menghilangkan Allah, dikasih kemampuan menuju duduk di majlis taklim juga dari Allah. Udah begitu keempat, Allah persiapkan amalan sedikit. Orang ngaji berapa menit sih? Ama ngobrolnya habis ngaji, lamaan ngobrolnya habis ngaji. Begitu, siapkan ganjaran pahala besar yang Anda tidak berhak mendapatkan gaji. Ganjaran tuh gaji. Orang gaji mah kalau semuanya dari kita. Orang semuanya dari Allah, umur dari Allah, apalagi itu kesehatan dari Allah, nyawa dari Allah, taufik dari Allah. Allah juga kasih ganjaran. Kasih ganjaran. Tuh luar biasa.
Allah kasih ganjaran. Ganjaran orang ngaji, rezekinya luas. Nabi udah bilang, Inna Allah takaffal li talibil ilmi birizki. Allah jamin 1000% rezekinya orang yang ngaji. Nggak bakalan ngalamin susah hidup orang ngaji. Ada aja jalannya. Kalau kita ngaji, ada aja jalannya. Orang ngaji, temu aja. Begitu. Begitu. Ada. Itu dunia. Akhirat jangan ditanya. Kemudian yang kelima, Allah puji dengan kita ngaji. Sampai malaikatnya suruh mohonin ampun dosa-dosa kita. Ya Allah, ampun dosa si fulan ya Allah. Enggak berhenti selama kita duduk di majelis taklim. Malaikat manda-manda sama Tuhan menengadah tangannya. Tuhan ampuni dosa orang itu. Padahal yang ditunjuk-tunjuk tuh lagi tidur ngantuk di majelis taklimnya. Kasih ya Rabb, ampuni, ampuni, ampuni. Akhirnya Allah cinta sama kita. Begitu. Itu kecintaan itu dari Allah juga. Allahnya demen sama kita. Padahal alat ngajinya dari Allah. Yang ngilangin kendala Allah, yang ngasih taufik Allah, yang ngasih balasan Allah, yang cinta Allah. Ini semuanya murni anugerah Allah. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Apa yang ada daripada kalian, daripada nikmat, itu semua dari Allah. Enggak ada yang lain. Dari mana kita berhak nilai agung ganjaran ngaji kayak begini, begitu, begini, begitu? Dari mana? Orang perangkatnya semua dari Allah. Enggak layak kita mendapatkan balasan. Orang semuanya juga dari Allah. Lewat hak mana kita menggugat Tuhan? Nilai apa dari amalan sedikit? Hanya mencenderung hati. Itu doang ikhtiar kita. Hakikatnya segalanya dari Allah. Kita sedekah loh, dari Allah duitnya semuanya. Lalu kemudian Allah balas juga jadi banyak. Allah juga. Maka amalan Anda yang sedikit, nilai mana? Enggak ada nilai. Maka bandingkan nikmat Tuhan yang diberikan kepada Anda dengan kebaikan yang Anda setor kepada Tuhan. Bandingin. Ini namanya disebut muhasabah. Dalam ilmu manajemen waktu, manajemen secara umum, yang pertama, nih ada sarjana manajemen ini. Begitu. Adalah planning dulu. Planning. Rencana. Buat. Mau kemana ini? Begitu. Itu begitu. Kita kudu begitu tuh. Ya dididik oleh Imam Ghazali. Maka ingat-ingat oleh Anda nikmat yang Tuhan kirimkan kepada Anda dengan setoran kebaikan yang Anda lakukan. Ada orang ngasih sodako 1 miliar, banyak dikit, jangan kagum. Dibanding duit yang tidak disedekahkan, masih banyak yang tidak. Begitu normal manusia. Allah minta zakat, yang disuruh tuh 2,5%. Itu maknanya yang masih berapa? 97,5%. Itu ama yang dikeluarin, ama yang disisain, banyak kan? Sisain. Dari yang dikeluarin
masih dibalas juga oleh Allah. Kita dipakai ngaji sebentar, ngerontokin 70 tempat kongres, kongko ora beres. Namanya kongres. Itu sekali ngaji. Kita kongko yang nggak jelas-jelas tuh. Jadi majlisul ilmi yukaffiru sab'ina majlisan min majalisil lahwi. Majelis ilmu sekali duduk itu akan menghapus 70 kali duduk di tempat yang ora jelas. Begitu. Itu begitu. Padahal kita sebentar ngaji itu, sebentar. Maka bandingkan pemberian Tuhan kepada Anda dengan apa yang Anda berikan kepada Tuhan, sehingga Anda akan mengingat kebaikan, sehingga kerinduan itu adalah kerinduan kedekatan dan pujian Tuhan. Kenapa orang demen baca solawat? Dia rindu sama Allah, bersolawat sama dirinya. Itu rindu itu. Timbang baca sama Nabi Muhammad, Allah kasih. Sebetulnya kita nyiram air segelas, luberannya 10 gelas. Banyak kan luberannya. Gitu. Maka nyari ini luberan, namanya barakah, limpahan barokah. Maka sering kita doa, moga dengan doa taklim Allah berlimpahan barokah. Itu luberan. Luberan namanya. Sehingga kalau kita paham ama ini, kita akan malu kalau kita ngandel ama ibadah. Malu ngandel. Kita baca sholawat 3100, malu ngandel ama 3100, malu. Orang yang ngasih taufik Allah, tasbihnya dari Allah, bikin juga kagak dia. Semuanya sampai duduk waktu dari Allah juga, lalu minta balasan, nyandar kepada ibadah. Jangan nyandar ama Allah. Inilah pesan Ibnu Athaillah pertama, min alamatil i'timad 'alal amal, bukan ala muwaffiqil amal, yang memberikan taufik untuk ibadah. Kalau nyandarnya sama ibadah, stres kalau gagal. Tapi kalau nyandarnya sama Allah, dia bakal kuat pengharapannya sama Allah kalau gagal. Itu namanya punya sandaran Allah. Ketika dia minta sesuatu enggak diberi, belum girang. Girang itu yang nyandar sama Allah. Kalau minta sesuatu langsung dikasih, sedih, itu yang nyandar sama Allah. Jadi antara langsung dikasih sama nanti-nanti, tinggian nanti-nanti. Kalau dia paham, kalau saudara minta pengennya buru-buru apa nanti-nanti, oh, berarti rendah, nyandarnya sama ibadah. Nih biar paham, ada pengamen, Anda makan di restoran mana ya yang dekat Telaga Sampiran, makan, ada yang ngamen, lagunya kagak enak, gunjrang ganjreng, metik gitar, not nggak sama, gunjrang ganjreng lagu puyeng banget. Itu kira-kira dikasihnya nanti-nanti apa buru-buru? Hah? Tuh buru-buru tuh tambah demen, tanda demen apa tanda gedek? Gedek. Gitu. Tapi ketika lagunya itu menarik, mana lagunya Kanjeng Roma lagi? Begitu. Lagunya begitu. Begitu. Ampe nanya, begitu. Ani kamu nyalon presiden? Bukan, Anies itu. Begitu. Bukan Ani, begitu.
Begitu. Jadi lagunya enak metiknya. Kira-kira dikasihnya buru-buru apa nanti-nanti? Itu girang penyanyi, berarti demen. Begitu. Kalau kita kalau nanti-nanti, ini budak kepetuhan ya. Karena kita nyandarnya amal. Begitu. Udah baca aja 100-an. Jangan dihitung. Udah berapa tahun terserah. Begitu. Tapi jangan baru nanam pengen panen. Iya gitu. Itu mah baru juga lahir pengen lari. Tuyul. Hah? Kalau tuyul baru lahir lari. Orang tuh berproses. Enggak bisa berproses. Enggak bisa. Maka malu bila kita ada kerinduan dipuji orang, kerinduan dinilai orang, malu. Begitu. Kerinduan nama ibadah, enggak. Kita bukan ama ibadahnya, tapi ama taufik dari Allah, ini yang mahal. Maka kita ngaji semangat, karena Allah kasih. Yang orang lain enggak dikasih. Maka ketika kita sudah kuat ngaji, yang kelima Allah cinta, keenam ngaji. Kan begitu. Nah, ketujuh apa? Karena ada 7 tahapan. Tidak ada cara sesudah ngaji kecuali yang ketujuh. Kita minta diterima amalan sedikit itu sama Allah. Minta. Amalan sedikit. Minta. Makanya sesudah ngaji kita baca, Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asyrafna fatub ana taub. Ini begitu. Minta. Sehingga pada akhirnya sesudah kita ngaji enggak ada yang ketujuh kecuali yang terakhir adalah doa minta diterima. Maka habis sholat paling pendeknya doa yang harus dibaca kalau lagi Allahumma lantas jalan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur. Wis segitu aja. Gitu. Sebagian habaib juga begitu. Doa Allahumma rabbana taqabbal mazam. Qabul dah gitu. Itu terakhir itu. Begitu. Enggak apa. Sampai ditanya, "Bib, ngapa jara itu sebentar banget? Jaranya kayak orang-orang lama banget." Enggak ngerti. Orang kau pakai diputer-puter sama Allah. Sama Allah terus terang aja. Itu yang pada duduk dari ujung ke ujung tuh minta apa? Duit. Ini langsung aja kalau saya mah. Nggak punya beras, ya Allah dengan keramat luar batang kasih beras. Udah itu aja. Saya mah cuman pakai bahasa Arab aja. Ya Rabbana ya Qudus bi barakati bi Idrus a'tinil fulus. Gitu. Udah pulang aja. Begitu. Yang lama-lama minta fulus langsung aja, nggak mau pakai lama-lama, langsung aja. Kalaupun mau lama-lama, lama muji-muji aja, bukan mintanya. Minta bentar. Lama dikir tuh muji. Kalau muji lama gitu. Namanya orang ngerayu kudu lama. Kalau cepet-cepet bukan ngerayu. Orang belanja buru-buru. Begitu. Maka tidak ada amalan terakhir kecuali minta apa? Minta diterima. Tuh, sampai situ tuh bacaan tadi. Gitu, terakhirnya minta diterima. Pokoknya apa? Terakhir ibadah tuh minta diterima. Begitu bijahi tohar rasul, bil Mustafa Rasuli nahdha bikulli suli, dengan keagungan Nabi Muhammad yang terpilih
seorang Rasulullah, kami mendapatkan semua permintaan kita. Yang terbesarnya supaya ngaji diterima. Begitu. Tuh begitu. Tuh kayak begitu. Dan ini masih ngomongin dialog dengan diri yang belum selesai. Sekali lagi baru memasuki tahapan terakhir, memuji dan bersyukur. Enggak ada lagi. Hidup yang paling tinggi adalah hidup di atas kesyukuran. Terima kasih sama Allah. Enggak berhenti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap hari pada akhirnya. Maka sallallahu alaihi Muhammad tuh sebagai ucapan terima kasih sama Allah, dianugerahi Nabi yang hebat. Begitu. Maka karena nyebut-nyebut kekasihnya, kita juga boleh dekat. Begitu, saudara. Wallahu a'lam. Segini aja.